Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Putrajat, mahasiswa program Studi Agribisnis Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya ingin berwawancara sama Ibu terkait dengan kelompok tani di wilayah Batu Putih, Sorong Barat, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih peran penting daripada kelompok tani itu dan bagaimana cara menjalankannya. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya boleh saya minta Ibu untuk memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ina Sumarni. Saya adalah ketua kelompok tani Beriuk Maju di Desa Batu Putih, Sekotong, Lombok Barat. Kalau boleh tahu sejak kapan kelompok tani Ibu terbentuk? Kalau dihitung-hitung sekarang sudah berjalan 5 tahun, kurang lebih lah 5 tahun. Apa tujuan Ibu berinisiatif membentuk kelompok tani? Tujuannya apa? Tujuan untuk dibentuknya kelompok tani ini supaya kita mudah saling saling berkoordinasi antar sesama kelompok, baik sesama anggota petani, antara petani satu dengan yang lainnya, dan juga dengan gabungan kelompok tani yang lain. Itu sih tujuannya. Biasanya dalam kelompok tani ini apa aja yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, rutinitasnya setiap bulan atau setiap musim, awal musim, akhir musim? Ada banyak kegiatan kita, ada yang rutin dilakukan setiap tahun, ada yang juga sifatnya mendadak harus dilaksanakan. Nah, kalau yang rutin setiap tahun itu setiap apa istilahnya, setiap ada yang rutin setiap tahun atau setiap bulan, itu ada agenda rutin. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari gabungan kelompok tani, itu sudah ada agendanya. Nah, sedangkan yang sifatnya mendadak itu kalau ada permasalahan di kelompok tani, misalnya kami mengalami permasalahan seperti misalnya ada tiba-tiba hama yang tidak kami tahu penyebabnya dari mana, jadi kami membutuhkan bantuan sehingga mendadak harus dilaksanakan penyuluhan, kemudian bagaimana menangani kayak gitu sih. Jadi kegiatan yang dilakukan adanya pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok dan gabungan kelompok tani, sehingga nanti adanya diundang dari pihak dinas untuk melakukan satu penyuluhan begitu berarti. Betul, Ya. betul. Dalam kelompok tani ini apa yang bisa diserap? Misalnya ada kegiatan penyuluhan dari dinas-dinas terkait ke kelompok-kelompok tani itu. Dalam kegiatan rutinnya tiap bulan misalnya ada pertemuan dari gabungan kelompok tani ini, ada didatangkan dari dinas untuk melakukan penyampaian sosialisasi apa yang didapatkan, manfaat apa yang didapatkan dalam kegiatan itu. Biasanya dari dinas-dinas itu memberikan kita apa istilahnya pelatihan atau edukasi terkait ya cara-cara baru. Kan perkembangan di dunia pertanian terus berubah semakin maju, jadi agar kami yang tradisional, apalagi kami di pegunungan ini ya, jadi sangat susah mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya penyuluh yang datang ini, jadi kami jadi tahu perkembangan di dunia pertanian, kayak bagaimana cara menanam yang bagus, cara penanganan tanaman yang benar itu seperti apa. Jadi kami banyak belajar. Ya, jadi fungsinya atau dan manfaatnya dapat belajar Ya, betul. menjadi petani yang lebih maju, ya lebih tersistem, baik dari bagaimana cara mengolah tanah, pemupukan, pemeliharaan dan panen pasca panennya seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya.
jadi itu pengetahuannya ya, banyak terjadi pengetahuan. Dari ini apakah kelompok tani itu menjadi ada kerjasama antar kelompok atau ada kerjasama antar kelompok dan pemerintah terkait dengan pertanian? Betul. Jadi dengan adanya kelompok terbentuk ini, otomatis kami juga menjalin kerjasama dengan kelompok tani yang lain. Nah, kami terhubung dengan gabungan kelompok tani itu. Jadi dari sana apa istilahnya koordinasinya ke bawah. Kan udah ya. Di dalam ada permasalahan atau ada kebutuhan petani, tetap adanya koordinasi ya dengan pemerintah, Betul. dengan manfaatnya kelompok tani itu, sehingga nanti ada misalnya ada kebutuhan kayak pupuk dan segala macam itu, apakah dari kelompok-kelompok tani ini juga diperbolehkan untuk mengajukan jenis bantuan pupuk atau obat-obatan dan sarana produksi, memang bisa dilakukan itu untuk pengajuan kayak proposal misalnya, oh saya butuh pupuk, saya butuh traktor misalnya, apakah bisa seperti itu? Jadi melalui kelompok ini kan didata jumlah petani di setiap kelompok. Nah, dari situlah kita dibuat membuat ajuan. Nah, dari data yang kita punya itu pemerintah menurunkan apa istilahnya kuota pupuk, kuota obat-obatan. Nah, dari data yang kami punya, sehingga kita sangat terbantu dengan adanya sistem yang membuat kelompok-kelompok. Jadi misal nanti kebutuhan pupuk untuk sekian orang petani di kelompok kami ini, misalnya di kelompok Beruk Maju ini berapa orang petani, kan sudah ada datanya, terus berapa lahan yang dia punya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan pupuk, pestisida atau insektisida itu disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Itu betul. Yang diajukan. Tapi meskipun belum maksimal sih sebetulnya, belum, misalnya luas lahannya lebih luas lahannya daripada jatah pupuk yang didapati. Nah, itu sih kendala-kendalanya masih. Oh iya. Berarti dengan adanya kelompok ini sangat terasa menguntungkan ya Bu ya? Sangat menguntungkan. Juga termasuk ini sebuah akses. Kelompok ini akses untuk mengajukan proposal. Jadi proposal itu isinya dari pengajuan pupuk dan semacamnya, itu merupakan akses ya. Jadi kelompok tani atau gabungan ini merupakan akses ya Bu ya? Iya betul. Ya. Itu adalah akses. Kelompok tani ini adalah akses kami untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Selama ini tantangan yang terjadi selama berjalannya kelompok tani ini apa yang terjadi? Tantangan. Kalau tantangan yang kami hadapi di kampung ini ya, di desa ini, belum semuanya petani mau masuk bergabung di kelompok tani, karena petani-petani lama itu mereka merasa mereka lebih bisa dan masih melakukan cara-cara tradisional. Itu sih tantangannya. Swadaya mereka ya. Mereka masih banyak yang belum mau bergabung dengan kelompok tani. Tapi setelah bergabung dengan kelompok ini, satu kelompok tani, perubahan apa yang terasa yang terjadi, baik positif dan negatifnya? Perubahan yang terasa lebih banyak positifnya ya Pak ya. Terutama misalnya dari segi pengetahuan kami dalam bidang pertanian, bercocok tanam, itu menjadi lebih, yang kami lakukan di lapangan itu menjadi lebih efisien karena pengetahuan ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh penyuluh. Itu satu. Kemudian dari segi istilahnya pasca panen, jadi lebih terarah. Jadi kami itu tidak lagi kesulitan mencari pasar buat hasil pertanian kami. Yang ketiga, tentu saja kerugian itu menjadi kurang. Tingkat kerugian kami menjadi berkurang. Kalau dulu kami sering mengalami gagal panen, kemudian kerugian karena tidak ada tempat menjual hasil panennya kayak gitu. Kalau sekarang itu sudah terlewati. Artinya hubungan sosial antar
anggota dan kelompok itu semakin dekat sehingga eh, apapun keluhan-keluhan antar kelompok itu bisa saling koordinasi seperti itu ya, Bu, ya. Betul, betul, Pak. Kedepannya akan seperti apa? Ke depan, harapan-harapan ke depan. Harapan-harapan ke depan ya sih kita kepingin ada teknologi-teknologi berupa alat-alat yang lebih canggih lagi untuk mengolah tanah supaya tidak terlalu banyak habis waktu untuk Ya, mengolah tanah. Selain itu jatah pupuk dan seterusnya mencukupi dan obat-obatan itu sih. Kemudian bantuan permodalan karena kami kan juga kami kesulitan makan, kami harus panen dulu baru bisa punya uang. Itu pun kami butuh lagi dana besar untuk modal untuk membeli bibit dan seterusnya, upah buruh dan itu kesulitan kami. jadi kebutuhan kayak alat-alat pertanian, sabode segala macam itu harapannya pemerintah lebih memperhatikan lagi seperti itu. Betul. Oke, Bu, mungkin itu aja yang saya tanyakan sama Ibu. Semoga kelompok-kelompok tani yang dibina, kelompok-kelompok yang ada di wilayah Batu Putih ini bisa maju seterusnya dan bisa tetap koordinasi sama pemerintah terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan petani agar semua maju. Demikian, terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya, sama-sama. Semoga sukses dan Terima kasih. demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.